Oke, aku akan jawabin satu pertanyaan yang paling sering ditanyain orang-orang, yaitu di saat tahu informasi tentang beasiswa, terus apa yang harus kamu lakukan untuk bisa dapatin beasiswa. Nama aku Livia, dan kali ini aku akan berbicara tentang bagaimana mempersiapkan dirimu untuk mendapatkan beasiswa. Tips paling pertama adalah di saat kamu sudah tahu informasi tentang beasiswa, bahwa beasiswa itu ada banyak, yang kamu lakukan adalah satu, mencari tahu ini lebih dalam lagi. Ya, benar banget. Kamu harus melakukan riset kamu sendiri atau kamu mencari informasi sendiri. Source-nya dari mana? Simple banget, bisa dari Google, dari YouTube, dari podcast, atau dari media apapun yang mana ngasih tahu kamu tentang informasi tentang beasiswa ataupun orang-orang, para awardee, para alumni dari beasiswa tersebut. Contohnya kamu nonton video aku. Nah, aku kasih tahu tentang aku dapat beasiswa ini. Oke. Setelah dari itu, kamu langsung Google apa aja beasiswa yang ada. Misal kamu mau dapetin beasiswa S1, langsung Google beasiswa S1 di Indonesia atau beasiswa S1 ke luar negeri, full funded. Carinya langsung seperti itu. Oke, setelah kamu tahu dan cari semua informasi beasiswa itu, kamu tulisin di satu buku. Ini adalah tips yang aku juga kasih tahu dalam perjalanan beasiswa S2 aku di video aku yang ini. Di sini aku ngasih tahu semua proses perjuangan kamu dapetin beasiswa ini, make it into one book. Aku lebih suka untuk mencatat di buku karena along the way aku mencatat, aku mencoba memahami apa saja persyaratan dan apa yang diminta dari beasiswa ini. Daripada aku Google terus aku buat di sebuah words, aku lebih suka buat itu semua di buku. Oke, jadi kamu punya satu binder untuk si beasiswa ini dan persiapan nantinya akan juga kamu taruh di satu tempat ini. Satu buku ini adalah saksi bisu bahwa perjuangan kamu dapetin beasiswa itu nggak mudah, dan itu juga bisa jadi sebuah motivasi yang membuat kamu terus komitmen terhadap mimpi yang ingin kamu capai ini. Yang kedua, setelah kamu melakukan riset dan mencatat semuanya di satu buku, aku sarankan kamu kemudian memilah beasiswa mana yang akhirnya bisa kamu apply, yang sesuai sama keinginan kamu, sama hal yang kamu sukai. Maksudnya mungkin kamu maunya di Eropa atau di Asia gitu, itu bisa dispesifikkan. Dan juga ini sangat amat penting, kamu lihat requirements-nya, persyaratan mana yang bisa kamu penuhi. Dan setelah memilah ini, akan ada mungkin kamu sortir 3-5 yang benar-benar ingin kamu apply, kemudian kamu persiapkan dirimu. Di sini adalah proses kamu memantaskan dirimu untuk akhirnya memenuhi semua persyaratan itu. Jadi di program aku sendiri, program short course yang aku berikan secara gratis kepada siswa-siswa lokal di Pekanbaru, banyak dari anak-anak yang bingung banget, apakah aku harus memulainya langsung sedari SMA, perjuangan mencari beasiswa untuk S1 dan untuk lain-lain gitu ya. Kalau aku mau bilang, kalau bisa kamu persiapkan dirimu sedini mungkin. Misal, ada beasiswa unggulan. Beasiswa unggulan ini di dalam negeri dari pemerintah Indonesia, kamu diharuskan memiliki sertifikat lomba semasa kamu sekolah di tingkat minimal kota gitu. Nah, setelah kamu tahu informasi ini, pasti dong kamu bisa akhirnya nyusul ketertinggalan. Maksudnya jadi kamu akan lebih aktif, kamu akan mencoba eksplor diri kamu, dan kamu akan ikut lomba. Untuk apa? Untuk persiapan si beasiswa. Jadi kalau kamu udah tahu informasi beasiswanya dan kamu cari tahu bagaimana kamu untuk bisa dapetin itu, kamu bisa prepare jauh-jauh hari banget. Juga beasiswa itu nggak cuma untuk S1, S2, dan S3, ada juga beasiswa pertukaran pelajar. Jadi kamu bisa tuh pertukaran pelajar selama masa SMA ataupun masa perkuliahan. Jadi kamu bisa mempersiapkan dirimu dengan banyaknya peluang yang ada. Juga dengan kamu tahu itu, misalnya kamu membutuhkan sertifikat bahasa Inggris, jadi kamu udah bisa mulai belajar bahasa Inggris langsung. Nah teman-teman, kalau kamu purpose-nya adalah untuk dapetin beasiswa, jadi belajar bahasa Inggris nggak usah bahasa Inggris general, langsung aja belajar bahasa Inggris misalnya IELTS ataupun TOEFL, hal-hal yang kamu butuhkan nantinya untuk persyaratan si beasiswa ini. Dan dengan seperti itu, belajar kamu akan jauh lebih spesifik dan akan lebih memudahkan kamu untuk nge-track dirimu. Oke, setelah kamu memilah semuanya, tahap ketiga adalah kamu catat tanggal-tanggal penting. Kapan biasanya beasiswa ini buka? Kemudian kamu list dari yang buka pertama
pertama sampai kemudian yang selanjutnya, yang sesuai dari kapan kamu akan apply. Nah, hal ini kamu lakukan adalah untuk membiasakan, memfamiliarkan dirimu akan tanggal-tanggal yang penting ini, jadi kamu bisa mempersiapkan jauh hari sebelum beasiswanya buka. Hal keempat yang bisa kamu lakukan adalah follow semua akun Instagram yang terkait dengan beasiswa, dan juga follow akun-akun Instagram orang sebagai penerima beasiswa atau alumni yang sering banget share informasi tentang ini, karena itu akan terus membuat motivasi kamu itu ada gitu loh, karena informasi beasiswa akan selalu kamu lihat di sosial media kamu. Dengan ngefollow orang-orang yang like-minded begini, orang-orang yang pemikirannya sama bahwa mereka ingin berpendidikan tinggi dan mereka juga sudah mendapatkan beasiswa, ini juga akan membuat kamu terekspos dengan cara-cara mereka berpikir, cara-cara mereka mempersiapkan diri gitu. Jadi it's a very beneficial for your journey as well. Karena aku sendiri, aku follow semua akun-akun yang terkait ini di saat pertama kali aku tahu informasi tentang beasiswa dari Instagram, YouTube, semua aku kelilingi diriku dengan itu. Walaupun perjalananku itu sendiri teman-teman, jadi teman sepantaranku saat itu tidak ada yang mencari beasiswa yang sama-sama kayak aku, nggak ada yang perjuangannya sama, aku benar-benar semuanya itu sendiri, but it's okay. Karena hal yang paling dekat sama diri kamu itu adalah sosial media, HP kamu. Di saat kamu bisa ngelihat itu secara nggak sengaja, atau ya kamu nggak ada purpose-nya untuk itu, tapi kamu terus lihat di HP kamu, jadi it will make you more focus on your target gitu loh, akan membuat kamu jauh lebih fokus dengan target kamu. Oke, tahap kelima sebenarnya sudah aku sebutkan adalah skill yang kamu butuhkan untuk akhirnya memantaskan diri mendapatkan beasiswa gitu ya. Sebelumnya aku sudah sebutkan tentang skill bahasa Inggris. Kalau negara tujuan kamu adalah negara yang berbahasa Inggris, atau rata-rata juga university di luar negeri itu biasanya university-nya menggunakan English. Walaupun misalnya kamu mungkin di Jepang atau kamu di Korea, dan jadi kamu juga harus tahu nih, kamu membutuhkan skill bahasa Inggris atau tidak sesuai dengan negara tujuan kamu. Kalau misalnya suatu negara itu, semisal Korea, dia membutuhkan juga belajar bahasa Korea. Nah, kamu juga bisa start belajar bahasa Korea itu. Dan tapi sebenarnya bahasa Inggris itu sangat amat penting teman-teman. Jadi kalau kamu dari sekarang dan masih muda, belajar bahasa Inggris dari sekarang. Bahasa Inggris tidak sesusah itu. Aku juga berangkat dari orang yang nggak bisa sama sekali ngomong bahasa Inggris, dan kamu bisa cek video di sini yang ngomongin bagaimana aku belajar bahasa Inggris tanpa kursus dan tanpa uang sama sekali. Nah, yang pertama skill bahasa Inggris atau skill bahasa. Yang kedua adalah skill public speaking. Ini penting banget teman-teman. Jadi di saat kamu cari beasiswa, kamu juga akan nanti di interview. Nah, tahap interview ini akan melihat bagaimana kecakapan kamu dalam berbicara, dan juga kamu itu cukup meyakinkan tidak ya menjadi seseorang yang pantas diberikan uang pendidikan gitu, diberikan beasiswa. Dan skill public speaking kamu bisa kamu asah sedini mungkin. Oke, yang ketiga adalah skill menulis. Nah, di semua beasiswa rata-rata kamu harus menulis. Menulis apa? Personal statement. Apa itu personal statement? Personal statement adalah hal yang menceritakan tentang diri kamu, kenapa kamu ingin menempuh pendidikan yang lebih tinggi, kenapa kamu harus dibiayai. Kamu kasih tahu semuanya di personal statement. Ini kemungkinan 2 page halaman A4 atau 1000 sampai dengan 1500 kata atau 2000 kata. Itu tergantung dari si beasiswanya. Nah, jadi kamu harus juga belajar menulis gitu. Kalau misalnya masih bingung banget dari mana startnya, kamu bisa lihat contoh-contoh esai dari beasiswa gitu. Biasanya itu banyak banget di internet. Oke? Nah, yang keempat adalah skill leadership. Rata-rata orang yang mendapatkan beasiswa itu dia bisa melambangkan bahwa dia itu adalah seorang leader. Leader itu nggak harus gede teman-teman. Kamu pernah jadi ketua kelas di kelas kamu pernah jadi ketua dari kelompok belajar kamu, itu juga bisa kamu sampaikan nantinya. Jadi sedini mungkin juga asah skill-skill leadership kamu, karena ini menjadi tol yang kayak free way untuk kamu dapetin beasiswa. Dan yang terakhir adalah perseverance. Ini yang paling penting walaupun yang terakhir. Karena perjuangan beasiswa itu bisa jadi sekali kamu coba, kamu gak akan dapat. Dan kamu harus coba berkali-kali. Balik lagi, kamu harus perseverance. Kamu harus tahan banting, kamu harus pantang menyerah. Itu adalah hal yang aku lihat juga di banyak temanku yang mendapatkan beasiswa. Ada yang gagal 8 kali, 10 kali, 3 kali gitu. Aku sendiri, aku gagal 2 kali sampai akhirnya mendapatkan beasiswa. Dan aku juga mau ngasih tahu, dalam proses kamu memantaskan diri untuk mendapatkan
mendapatkan beasiswa dan proses-proses semua ini, itu akan ada kemudian merasakan demotivasi atau kamu kehilangan motivasi untuk akhirnya mengejar ini. But it's just normal. Aku mau nyampein itu semua normal, teman-teman. Jadi nggak harus kamu berpikir kamu itu termotivasi selalu, enggak gitu. Jadi akan ada saatnya motivasi itu naik turun. Tapi balik lagi, satu kata yang aku paling suka adalah istirahat boleh tapi berhenti jangan. So mungkin segitu dulu hal yang mau aku rangkum ya tentang bagaimana apa aja yang harus kamu siapin kalau kamu mau dapet beasiswa dan curi startnya sedini mungkin. Semoga video ini bermanfaat dan aku harap teman-teman juga mau subscribe, like, dan komentar di video ini dan juga share ke teman-teman kamu. Jadi informasi beasiswa bisa didapati semua kalangan, semua orang. Dan jangan lupa follow aku di Instagram @officiallivia dan juga Instagram dari movement yang aku sedang bangun, Education for All Movement, pendidikan untuk semua. Di sini aku ngasih tahu informasi tentang beasiswa dan juga aku menargetkan anak-anak yang kurang beruntung. Kamu bisa follow di @Education for All Movement, gerakan pendidikan untuk semua. Terima kasih sudah menyaksikan. Bye.